Selamat sore untuk kita yang terhormat. Pada presentasi ini kami akan membahas tentang edukasi mengenai pemilihan sampah anorganik dan organik kepada masyarakat di Desa Sitoluama berbasis digital. Tim yang berpartisipasi dalam persiapan presentasi yaitu saya sendiri, Arjona Damani. Saya Dina Marlina Syagian sebagai sekretaris. Saya Romaito Agustina Silain sebagai anggota. Saya Lisbeth Panjaitan sebagai anggota. Saya Clarissa Manurung sebagai anggota. Saya Diana Happy Ramanurung sebagai anggota. Dan saya Bastian Stanggang sebagai anggota. Saya harap setelah presentasi ini Anda memiliki pemahaman yang lebih mengenai pemilihan penyuluhan sampah anorganik dan organik. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas bab pendahuluan. Nah, poin yang pertama itu masalah sampah dalam masyarakat modern di sini meliputi pencemaran lingkungan. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sampah plastik dan bahan kimia beracun yang masuk ke lingkungan mengancam keberlanjutan ekosistem dari kehidupan hewan serta manusia. Sampah plastik juga mencemari lautan dan mengancam keberlanjutan hayati makhluk laut. Nah, yang kedua itu pertumbuhan populasi dan konsumsi. Pada peningkatan permintaan sumber daya alam, semakin banyak orang berarti semakin besar permintaan akan sumber daya alam seperti air, makanan, kayu, dan energi. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada sumber daya alam. Nah, masalah yang kedua itu kesulitan dalam produksi sampah. Peningkatan produksi sampah ini terjadi karena adanya pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan gaya hidup, konsumsi, dan pembangunan ekonomi yang pesat. Yang selanjutnya adalah masa kesulitan dalam mengelola sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang, pemilahan sampah, dan pengurangan sampah menyebabkan produksi sampah yang berlebihan. Yang selanjutnya itu kami akan membahas tentang manfaat dari pentingnya teknologi dalam memilah sampah. Sistem teknologi pengenalan citra memungkinkan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dengan akurasi yang tinggi bahkan pada tingkat mikroplastik. Yang kedua itu manfaat teknologi pemilahan sampah. Yang pertama itu pemilahan lebih akurat, mengurangi kontaminasi, dan yang ketiga mengoptimalkan rute pengumpulan sampah. Yang selanjutnya itu kemudahan dalam pemilahan sampah. Yang keempat hemat tenaga. Dan yang kelima itu proses daur ulang yang efektif dan efisien. Yang pertama itu memilah sampah dengan akurat, yang kedua pengolahan dengan kontaminasi, yang ketiga menggunakan teknologi yang tepat, yang keempat melakukan pendekatan berdasarkan data, yang kelima mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran akan adanya daur ulang sampah. Nah, yang terakhir itu pengenalan sensor pemilah ilmiah. Nah, di sini kami akan menggunakan sensor proximity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya memilah sampah. Pemilihan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Ada beberapa alasan pemilihan sampah itu penting. Yang pertama itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam memilah sampah, kita dapat memisahkan bahan-bahan yang dapat membusuk dan menciptakan gas berbahaya seperti metana dari bahan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, untuk menghasilkan produk baru yang bermutu. Memilah sampah memungkinkan bahan yang dapat didaur ulang, kemudian menghasilkan produk baru yang bermutu. Yang ketiga adalah untuk kesehatan masyarakat. Memilah sampah membantu mengurangi risiko terpaparnya bahan berbahaya dari infeksi, dan ini memungkinkan bekerja lebih aman. Kemudian adalah metode memilah sampah manual. Metode memilah sampah manual dan digital.
pada metode memilah sampah manual yang itu adalah pembuangan sejenis, awalnya tidak ada alat membuang sampah organik dan anorganik secara khusus. Biasanya manusia akan membuang semua jenis sampah di satu tempat, baik itu sampah organik maupun anorganik. Contohnya manusia akan membuang sampah di sungai. Kemudian penyimpanan sederhana, manusia menyimpan sampah organik dan anorganik secara alami. Untuk sampah organik, manusia akan menimbun sampah organik kemudian menjadikannya sebagai pupuk untuk tanaman. Dan untuk sampah anorganik, manusia akan membiarkannya begitu saja. Kemudian metode memilah sampah secara digital adalah metode yang menggunakan teknologi otomatis seperti sensor proximity. Manfaatnya dari metode memilah sampah secara digital ini adalah hemat waktu, daur ulang menjadi lebih baik dan efisien, biaya yang tergolong mahal, kesulitan dalam mengidentifikasi sampah, dan pemilihan sampah yang tidak bagus dan yang bagus. Kemudian di sini peran sensor proximity dalam memilah sampah. Yang pertama itu sensor proximity dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua, sistem pemilihan sampah dapat secara otomatis memisahkan sampah menjadi berbagai jenis atau fraksi yang berbeda. Yang ketiga, sensor proximity juga dapat digunakan untuk memilah sampah berdasarkan ukurannya. Yang keempat, pemilahan sampah otomatis dengan sensor proximity dapat mengurangi keterlibatan pekerja dalam proses pemilahan. Yang kedua, proses otomatisasi pemilahan sampah. Proses otomatisasi pemilihan sampah yang pertama adalah pengumpulan sampah. Sampah dikumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian pemuatan, yaitu sampah yang telah terkumpul dimuat ke dalam sistem pemilahan. Yang ketiga, pendeteksian dan identifikasi. Sensor-sensor berbagai jenis digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi jenis sampah. Yang keempat, pemilahan. Berdasarkan hasil identifikasi sensor, sistem otomatis mengarahkan sampah ke jalur yang sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, pembersihan dan persiapan. Sebelum proses daur ulang, pemrosesan lebih lanjut sampah mungkin memerlukan pembersihan tambahan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan sensor proximity. Yang pertama, identifikasi jenis sampah. Yang kedua, pemilahan otomatis. Yang ketiga, pemilahan berdasarkan ukuran. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, kontaminasi. Yang keenam, penghematan tenaga kerja. Ketujuh, akurasi. Kedelapan, pengolahan limbah yang lebih baik. Sembilan, pemantauan dan kendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu evolusi alat pembuangan sampah. Yang pertama yaitu tahap pembuangan sejenis. Pembuangan sampah yaitu membuang limbah atau sampah ke tempat yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu penyimpanan sederhana. Sampah yang melibatkan pengumpulan sampah dalam wadah atau kantong plastik sebelum diambil oleh petugas pengumpul sampah. Lalu ketiga, pengumpulan dan pemisahan sampah manual, yang di mana orang-orang secara manual mengumpulkan dan memisahkan sampah, biasanya untuk mendaur ulang atau mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang terakhir, perkembangan alat pemilah sampah mencakup teknologi yang semakin canggih seperti mesin pemisah otomatis yang membantu memilah sampah lebih efisien dan meningkatkan proses daur ulang. Next slide. Next. Nah, setelah itu kita akan membahas manfaat dan tantangannya. Nah, yang pertama yang kita bahas itu manfaatnya. Manfaat alat pemilah sampah otomatis ini yang pertama yaitu hemat waktu. Alat pemilah sampah otomatis berbasis sensor ini juga sangat berguna untuk mempercepat waktu dalam memilah sampah dibandingkan dengan memilah biasa. Lalu yang kedua, daur ulang menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, alat ini juga memungkinkan untuk memilah sampah menjadi lebih dan lebih praktis. Lalu setelah itu membahas tantangannya. Apa-apa aja tantangannya dalam implementasi teknologi? Yang pertama itu biaya tinggi. Jika kita menggunakan teknologi, pasti kita membutuhkan teknologi yang canggih dan bagus
sehingga tidak memungkinkan untuk mengeluarkan biaya yang tinggi. Lalu yang kedua, kesulitan identifikasi jenis sampah. Selain itu, alat yang menggunakan sensor bisa saja kurang dalam mendeteksi beberapa jenis sampah. Dan terakhir, pemilihan sampah yang tidak sempurna. Meskipun memiliki alat sensor yang bisa meningkatkan akurasi, mungkin saja masih ada kesalahan dalam pemilihan sampah sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Dan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan studi terdahulu mengenai alat pemilihan sampah otomatis. Kami mencari sumber itu yang pertama dari studi oleh Smith et al. Yang kedua itu dari buku Waste Sorting and Recycling oleh Grenfield dan Hognet. Yang ketiga itu dari potensi teknologi pemilihan sampah. Yang selanjutnya itu metode dalam alat pemilihan sampah. Metode dalam alat pemilihan sampah ini mencakup yang pertama itu tentang penggunaan sensor proximity, yang kedua itu tentang proses pendeteksian dan pengelolaan sinyal, dan yang ketiga itu adalah tentang klasifikasi dan pengarahan sampah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu implikasi dan rekomendasi yang itu yang pertama tantangan masalah sampah. Tantangan masalah sampah ini meliputi peningkatan produksi sampah karena pertumbuhan populasi dan konsumsi, dan kesulitan dalam pengelolaan sampah yang efektif. Yang kedua, solusi dengan teknologi berbasis sensor proximity. Eh, Solusi dengan teknologi berbasis sensor proximity ini, solusinya yang diajukan adalah penggunaan teknologi berbasis sensor proximity untuk memilah sampah organik dan anorganik secara otomatis. Proses pemilahan melibatkan beberapa langkah seperti pendeteksian karakteristik sampah, pengelolaan sinyal, klarifikasi sampah, dan potensi penggunaan teknologi pemilahan sampah, yaitu termasuk menghemat waktu dalam pemilahan sampah, daur ulang yang lebih baik dan efisien, meningkatkan efisien dalam keseluruhan pengelolaan sampah. Selanjutnya, penemuan ide inovatif, yaitu dalam penemuan ide inovasi dan pengembangan prototipe, pelaksanaan secara luring, dan juga produksi dan pengujian. Yang kedua adalah identifikasi peluang inovasi dalam pengelolaan sampah. Analisis masalah sampah terkait populasi dan konsumsi. Masalah sampah adalah salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat modern, dan masalah ini sangat terkait dengan pertumbuhan populasi dan tingkat konsumsi yang terus meningkat. Kemudian penggunaan sebelumnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu karakteristik produk yang dimana poin pertama yaitu otomatisasi pemilihan sampah organik dan anorganik. Otomasi pemilihan sampah ini dapat membantu dalam proses daur ulang sampah dan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Poin yang kedua yaitu integrasi sensor proximity untuk deteksi jenis sampah. Integrasi sensor proximity itu untuk mendeteksi jenis sampah melibatkan beberapa tahapan teknis. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama pengenalan jenis sampah, yang kedua penentuan ambang batas, dan yang ketiga pengklasifikasian jenis sampah. Selanjutnya yaitu materi desain dan prototipe. Poin yang pertama yaitu rancang sistem teknis dengan sensor proximity dan pemrosesan data. Yang dimana tim teknis akan merancang sistem teknis yang mencakup penggunaan sensor proximity, perangkat pemrosesan data, dan mekanisme pemilihan otomatis. Selanjutnya poin kedua pengembangan prototip.
pengembangan prototipe untuk validasi konsep, yang dimana hal ini dapat menguji dan memvalidasi konsep produk. Selanjutnya yaitu materi, implementasi dan pengujian, yang dimana prototipe akan dilakukan di lingkungan fisik seperti laboratorium, bengkel, atau studio dengan seizin pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, poin kedua, pengujian untuk memastikan pemilihan sampah yang akurat. Setelah desain teknis diverifikasi, produk akan diproduksi dengan memasukkan sensor proximity dan komponen lainnya. Pengujian akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan akurat dan efektif dalam memilah sampah. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Penerapan produksi dan pengujian. Di tahap ini, setelah desain teknis diverifikasi, tim kami akan memulai proses produksinya. Proses produksi melibatkan pemasangan sensor proximity dan komponen lainnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah produksi selesai, produk akan menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan akurat dan efektif. Penerapan protokol kesehatan ketat. Selama tahap produksi dan pengujian, prioritas utama kami adalah kesehatan dan keselamatan tim proyek serta pihak yang terkait dalam proses ini. Oleh karena itu, protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat. Monitoring dan pemeliharaan. Setelah produk diimplementasikan, tahap ini kami akan memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses ini akan mencakup pemantauan kinerja sistem secara berkala. Selain itu, pemeliharaan rutin akan kami lakukan untuk memastikan keandalan dan keefektifan jangka panjang. Tim proyek akan siap untuk merespon dengan cepat jika terjadi masalah atau perlu dilakukan perbaikan. Evaluasi dan peningkatan. Evaluasi kami akan kami lakukan berkala untuk menilai efektivitas teknologi dalam memilah sampah. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar keputusan kami terkait peningkatan dan perbaikan ke depannya. Dengan mempertimbangkan temuan dari evaluasi, tim kami akan melakukan perubahan atau peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sebelum kami mengakhiri, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya sekedar informasi, tetapi potensi untuk mengubah dunia di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengambil tindakan positif dan memberikan kontribusi terbaik kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.